kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Microsoft Access. Microsoft Access adalah salah satu software dari Microsoft yang digunakan untuk pembuatan database. Microsoft Access juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi bisnis sederhana. Nah, bagaimana sih tahapan membuat aplikasi bisnis sederhana menggunakan Microsoft Access? Tahap yang pertama adalah menganalisis kasus. Dalam tahap ini, kita perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, adanya objek, yaitu barang. Yang kedua adalah pengguna, yaitu penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, adanya transaksi atau proses bisnis, yaitu penjualan. Langkah selanjutnya, membuat folder dan project berdasarkan kasus yang dihadapi. Dalam tahap ini, teman-teman dapat membuat folder berdasarkan nama, kasus, dan memilih lokasi penyimpanan sesuai dengan yang diinginkan. Langkah yang ketiga adalah membuat tabel dari hasil analisis. Ada 5 tabel yang perlu dibuat. Yang pertama, tabel barang, yang mencakup kode barang, nama barang, harga beli, dan harga jual. Yang kedua, ada tabel penjual, yang meliputi ID penjual, nama penjual, jabatan, dan nomor HP. Yang ketiga, ada tabel pelanggan yang meliputi nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Yang keempat, ada tabel penjualan yang meliputi nota, tanggal, ID penjual, nomor pelanggan. Dan yang terakhir, ada tabel detail yang meliputi nota, kode barang, jumlah jual, dan total jual. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tabel. Yang pertama, primary key. Primary key adalah file yang menjadi pembeda dengan file lainnya dalam satu tabel, sehingga file tersebut memiliki keunikan. Yang kedua, kita perlu memperhatikan dalam pengisian input file name, data type, dan file size-nya. Selanjutnya, hasil dapat dilihat pada area kiri kerja. Yang keempat, membuat hubungan atau relasi. Merupakan gambaran dari hubungan antar tabel dalam sebuah sistem. Relasi dibuat berdasarkan hubungan antar kunci utama dengan kunci tamu. Yang kelima, membuat form objek dan pengguna. Form ini memuat form input barang atau objek, form input penjual atau pengguna, dan form input pelanggan atau pengguna. Yang keenam, membuat query penjualan. Untuk membuat form transaksi, kita membutuhkan gabungan data dari 5 tabel yang ada, karena dalam transaksi semua tabel terlihat baik objek, pengguna, maupun transaksinya. Yang terakhir, membuat form transaksi. Form penjualan baru dapat dibuat setelah sumber data query penjualan berhasil dibuat.